Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai hakikat kehidupan, ya. Masya Allah. Ya, kenapa materi ini demikian penting untuk disampaikan, sahabat sekalian? Karena banyak di antara kita kadang-kadang melupakan hakikat kehidupan ini, bagaimana tata cara atau bagaimana kita memprioritaskan ya persoalan kehidupan kita sehari-hari ini, ya, dan bagaimana kita jangan sampai terpesona ya dengan kehidupan dunia yang fana ini sehingga melupakan upaya-upaya untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadapi kehidupan kita di akhirat. Jadi inti dari materi ini adalah untuk menyadarkan kita semua ya betapa kita tidak boleh tertipu dengan dunia ini ya, dan menjadikan dunia ini sebagai sarana kita untuk memperbanyak bekal amal sehingga kita kelak mendapatkan kebahagiaan sejati di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas mengenai kehidupan akhirat, ya, maka kita lebih dahulu akan membahas seperti apa karakteristik dunia itu, ya. Supaya kita memahami dan punya orientasi yang lurus berkaitan dengan kehidupan kita ini, ya. Yang pertama, sahabat filah, kita akan membahas kehidupan dunia itu seperti apa, ya. Pertama kita akan masuk dulu ke makna dunia secara bahasa. Ya, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dunia ini ya adalah yang pertama dia dekat ya. Seperti yang disebutkan ya di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 42, iz antum bil udwatid dunya. Ya. Ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat ya. Wahum bil udwatil kuswa ya, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, warrokbu asfala minkum ya, sedang kafilah itu berada di bawah kamu ya. Jadi salah satu makna dunia secara bahasa adalah dekat ya. Karena itu memang ketika ya kita melihat kehidupan itu ya memang yang terdekat itu adalah dunia ya, karena disitulah kita berada saat ini ya. Nah, sehingga banyak di antara orang-orang ya karena yang dekat itu ya berarti fokus dia hanya ke situ saja ya, seperti itu. Nah, kemudian makna yang kedua bahwa dunia itu adalah hina. Ya. Allah SWT dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'alallahi min haza 'alaikum." Ya. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi salah satu makna dunia ini adalah hina. Ya, bahkan ya kalau kita dikasih bangkai anak kambing ini, ya tentu tidak bisa kita apa-apakan lagi, ya karena dia sudah mati. Ya, dan matinya bukan karena disembelih ya, secara halal seperti yang kita pelajari dalam syariat sehingga dagingnya bisa kita konsumsi, kita makan. Ya, kalau sekedar bangkai kan tidak jelas.
Ya begitulah dunia itu. Jadi tidak ada orang yang ketika diberikan bangkai anak kambing dia mau mengambilnya, ya karena dia tentu bangkai anak kambing ini tidak ada harganya sama sekali, ya. Jadi orang mukmin harus melihat dunia itu ya adalah sesuatu yang hina dan dia tidak boleh menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, ya. Nah, yang kedua, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat kehidupan dunia, ya. Ini kita juga harus paham sekali, ya. Hakikat kehidupan dunia itu yang pertama, dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ya. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, ya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun, ya. Jadi di sini dunia ini adalah tempat di mana kita diuji, ya, seperti apa respon kita, seperti apa amalan-amalan kita di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Jadi siapa yang tidak merasa bahwa dunia ini adalah ujian, ya maka dia ya akan melakukan segala sesuatu seenaknya saja, ya. Jadi dia tidak merasa sedang berada di dalam ujian, ya. Seperti halnya kita menghadapi ujian ketika kita sekolah dulu, ya, atau kita kuliah dulu, ya, maka ketika kita menghadapi ujian itu kita melakukan itu dengan penuh konsentrasi, ya, kemudian mengerjakan soal-soalnya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kita betul-betul hati-hati di dalam mengisi soal-soal ujian itu, berharap bahwa nanti kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, orang yang tidak melihat dunia sebagai ujian, ya, maka dia merasa bahwa kehidupan dunia ini bukan sarana ujian bagi dia, ya. Jadi dia merasa bahwa ya sudah, kehidupan saya mengalir aja, ya, sesuai dengan hawa nafsu saya, misalkan seperti itu, sehingga dia menghadapi kehidupan dunia ini ya secara sembarangan, ya. Mereka tidak berhati-hati di dalam menghadapi kehidupan ini karena dia tidak menganggap ini sebagai ujian. Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman akan menganggap bahwa dunia ini adalah sarana atau tempat dia harus menghadapi ujian-ujian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia harus mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga dia mendapatkan manfaat yang betul-betul maksimal, ya, dari dunia yang dia jalani ini. Apakah usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka dia menjadikan usianya ini betul-betul untuk menghadapi setiap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang pertama, bahwa hakikat dunia ini adalah ujian, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sahabat sekalian, dunia ini sesungguhnya adalah fata morgana. Ya, jadi yang pertama dia ujian, yang kedua dia adalah sebuah fata morgana, ya. Nah, kita sering mendengarkan ungkapan fata morgana ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 39, "Wallazina kafaru a'maluhum kasarobin bikiatin yahsubuhu zomnu ma'an hatta iza ja'ahu lam yajiduhu syai'an wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab." Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapati sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ya, jadi orang-orang kafir merasa terkagum-kagum dengan apa-apa yang mereka perbuat di atas muka bumi ini. Ya, bahkan bisa jadi, ya, seperti yang sekarang saat terjadi genosida, ya, bagi saudara-saudara kita di Palestina, maka orang-orang kafir yang melakukan pembantaian kepada saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin Palestina, itu mereka merasa tidak bersalah. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu baik-baik saja. Mereka pikir apa yang mereka lakukan itu, ya, tidak akan mendapatkan konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar, ya. Mereka menghalalkan segala cara untuk menguasai dunia ini, ya. Padahal apa yang mereka lakukan itu hanyalah fata morgana,
ya semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka orang-orang kafir itu ya tidak akan mendapatkan apapun ya di dalam seluruh amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan kecuali hanyalah kesia-siaan, karena mereka melakukan itu tidak dilandasi oleh atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita juga jangan sampai sebagai kaum muslimin ya menjadikan juga dunia ini sebagai fata morgana dan tertipu dengan dunia itu. Kita pikir kita sudah meraih berbagai keberhasilan gitu ya, tetapi ternyata keberhasilan itu berdiri di atas pondasi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sifatnya hanya fata morgana, ya, seperti banyaknya orang yang bekerja ya di dunia ribawi, di dunia ekonomi riba gitu ya, bahwa ya mereka merasa menjadi orang yang kaya, sukses itu, padahal kenyataannya ya mereka adalah orang-orang yang gagal dan orang-orang yang tidak meraih kebaikan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dunia ini penuh dengan tipuan-tipuan dan penuh dengan fata morgana seperti itu. Jangan sampai kita mendapatkan ya keberhasilan semu ya ketika menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Ya. Itu yang kedua. Ya. Nah, lalu bagaimana sifat-sifat dunia? Jadi kaum muslimin ya sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti apa sifat-sifat dunia ini sehingga kaum muslimin ya sahabat sekalian tidak tertipu dengan dunia ini ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ya ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya laibu walah wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kama sali khoisin a'jabal kuffar robanatuhu summa yahiju fatarahu musfarron summa yakunu hutoma wa fil akhirati azaban syadid ya wa maghfiratum minallahi waridwan wa mal hayatid dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, ya, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba ya dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan palsu. Ya, Quran surat Al-Hadid ayat 20 ya. Betapa tegasnya Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan tentang seperti apa hakikat kehidupan dunia ini ya. Di sini disebutkan ya dunia hanyalah permainan dan senda gurau di mana banyak manusia berbangga-bangga dengan kekayaan yang mereka peroleh, dengan anak-anak yang mereka didik dan mereka besarkan. Ya, kemudian ya banyaklah hal-hal yang mereka banggakan, kesuksesan mereka ya. Kita lihat sekarang ini kan zaman flexing ya, banyak orang mempertontonkan keberhasilannya di sosial media dan sebagainya ya dengan tujuan untuk membanggakan diri ya, seperti itu. Nah, ini adalah seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hujan kemudian membuat tanaman-tanaman para petani itu mengagumkan ya sehingga petani-petani itu terpesona ya, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala kayak tanaman itu berubah menjadi kering ya dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur ya. Jadi ya ketika Allah mengakhiri kehidupan seseorang gitu ya, maka sudah tidak ada lagi ya arti kehidupan itu bagi seseorang tersebut, maka tinggallah kehidupan akhirat yang menjadi tempat pulang kita yang sejati, dan itulah kampung akhirat, kampung yang asli tempat kita pulang nanti, yang dimana kehidupan kita di situ betul-betul adalah kehidupan yang real. Ya, barang siapa yang betul-betul menggunakan dunia ini sebagai sarana ya untuk menyiapkan bekal-bekal akhiratnya, maka insya Allah dia akan beruntung di akhiratnya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ini, ya maka termasuk orang-orang yang rugi besar, ya maka mereka akan menghadapi sebuah kehidupan akhirat yang sangat berat yang nanti insya Allah akan kita
gambarkan di dalam kajian ini seperti apa kehidupan akhirat itu secara global, secara umum ya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia itu permainan, kemudian dunia itu adalah sesuatu yang melalaikan, ya, kemudian dunia itu adalah perhiasan di mana kita membangga-banggakan ya harta kita, kemudian dunia itu adalah tempat banyak orang bermegah-megahan, ya, makanya kita melihat banyak diantara sahabat dari Rasulullah SAW, meskipun mereka mampu menunjukkan kehidupan yang kaya raya, banyak harta, tapi mereka memilih ya untuk hidup sederhana. Jadi mereka tidak menyukai bermegah-megahan. Ya. Kemudian berbangga-banggaan itulah dunia. Ya, tempat kita membanggakan prestasi anak-anak kita, membanggakan prestasi capaian karir kita, membanggakan bisnis kita yang sukses, membanggakan banyak hal-hal yang kita capai dengan baik. Padahal sejatinya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu tidak lain kita dapatkan juga atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tergantung kita bagaimana nanti hal-hal yang kita raih dalam kehidupan itu bisa nggak digunakan untuk menjadi bekal kita di akhirat. Bisa nggak harta yang kita capai, kesuksesan yang kita raih, bisa nggak itu mengantarkan kita untuk mendapatkan jannahnya. Kalau nggak bisa, maka celakalah kita, sia-sialah apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita menyombongkan diri, apalagi kita menganggap bahwa semua capaian-capaian itu bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah karena kehebatan kita ya, kita membanggakan diri, menganggap bahwa apa yang kita capai itu adalah karena kemampuan, kapasitas kita dan sebagainya. Ya, kemudian dunia inilah kesenangan yang menipu ya. Hari ini kita tertawa-tawa, keesokan harinya tiba-tiba kita terjatuh dan kita akhirnya meninggal dunia. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita ya masih bersenang-senang, bersenda gurau, tiba-tiba minggu depan ya mereka jatuh dan mereka dirawat, kemudian tiba-tiba mereka sudah wafat dan meninggal dunia. Betapa setiap hari kita dipertontonkan oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita yang pergi mendahului kita, kadang-kadang tanpa tanda-tanda yang jelas ya. Dan semua ini ketika ya kita menghadapi kesenangan dunia ini secara berlebihan gitu, kemudian tiba-tiba ya kita melihat kematian itu datang begitu mendadak di dalam kehidupan kita, maka jelaslah bagi kita ya bahwa hakikat kehidupan itu sesungguhnya adalah apa yang akan kita jalani setelah kita mati. Ya, itulah hal yang betul-betul setiap saat menanti kita ya, dan mengintai kehidupan kita setiap hari, di mana kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal selamanya itu adalah adanya di akhirat nanti, bukan kehidupan dunia ini yang hanya usianya hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya. Sangat-sangat singkat sekali ya. Jadi siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka dialah orang yang paling rugi sekali ya. Jadi hati-hati sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan cinta dunia, apalagi hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia ya, seolah-olah dunia ini adalah segala tujuan dan orientasi di dalam kehidupan kita ya. Maka ketika kita terjatuh kepada hubud dunia, maka tidak ada lagi orang-orang yang mau memperjuangkan Islam, tidak ada lagi orang-orang yang mau berada di garda terdepan di dalam jihad membela agama ini. Tidak ada lagi orang lagi yang di dalam agama ini mau untuk terjun di dalam dunia dakwah, lalu mendakwahi, lalu melakukan aktivitas-aktivitas menghimbau ya kepada umat ya betapa Islam ini adalah agama yang sangat yang sangat benar adanya dan harus menjadi pilihan hidup bagi seluruh umat manusia. Ya, ketika sudah hubud dunia, maka umat tidak lagi berkomitmen untuk menjalani amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupannya. Maka dia menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang tidak peduli dengan berbagai kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Karena bagi dia yang penting saya nggak ganggu orang, yang penting saya bisa menikmati dunia ini dengan senyaman-nyamannya. Itulah yang kita lihat fenomena hari ini di saat saudara kita, sebagian saudara kita berjuang membela kehormatan Islam, berjuang untuk membela Al-Aqsa, ya, berjuang untuk membela izatul Islam, ya, kebanggaan umat ini, ya, dan sebagian yang lain, ya, bahkan nyinyir, bahkan tidak peduli dengan apa yang sedang diperjuangkan saudaranya,
bahkan tidak berdoa sama sekali bagi saudaranya, bahkan tidak menyumbang sesen pun ya untuk saudara-saudara yang sedang berjuang di jalan Allah. Inilah kondisi umat kita hari ini, bagaikan buih di lautan, jumlahnya banyak miliaran tetapi tidak ada pengaruhnya dan sama sekali tidak menggentarkan musuh-musuh Allah di dalam kehidupan ini. Ya, inilah kondisi umat hari ini. Marilah kita ya kembali menjadi umat yang lebih mencintai akhirat daripada kehidupan dunia ini. Ya, marilah kita hati-hati dengan hadirnya penyakit hubud dunia ya di dalam jiwa-jiwa kita. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas kehidupan akhirat, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana hakikat kehidupan akhirat itu? Ya, makna akhirat secara bahasa, akhirat adalah dari kata akhir. Berarti kalau sudah akhir, maka tidak ada sesudahnya. Ya. Jadi berasal dari kata akhir, berarti tidak, setelah akhirat berarti tidak ada lagi kelanjutannya, tidak ada lagi sesudahnya, berarti selesai di situ. Ya, akhirat adalah kehidupan sesudah dunia yang tidak ada lagi kehidupan sesudahnya, maka karakteristik akhirat adalah dia kekal dan abadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian sifat-sifat kehidupan akhirat. Ya. Yang pertama, kehidupan akhirat itu, sahabat fillah sekalian, adalah al-hayawan. Ya, yaitu kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau tadi dunia adalah kehidupan yang menipu, kehidupan yang bersifat fata morgana, ya permainan dan senda gurau semata, ya artinya ya sangat bergantung ya bagaimana menyikapi dunia dalam kehidupan ini akan menentukan apakah seseorang akan tertipu mentah-mentah oleh dunia atau tidak. Nah, sedangkan al-hayawan akhirat ini adalah kehidupan yang sebenarnya, ya. Seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Ya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Ya. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya, jadi ini mempertegas ya pemahaman kita mengenai dunia dan bagaimana pemahaman kita seharusnya mengenai akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, ya akhirat itu darul qarar, ya, yaitu tempat yang kekal, ya sahabat sekalian. Ya, jadi tempat yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 39. Ya qaumi innama hazil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ya. Jadi ya ini harus betul-betul tertanam ya di jiwa kita bahwa dunia ini hanyalah sementara. Ya, kesenangan-kesenangan yang hanya menipu, kesenangan-kesenangan yang tidak abadi. Ya, seindah-indahnya dunia ini akan berakhir. Ya, sebahagia apapun kita dalam kehidupan ini akan berakhir. Ya, sesehat-sehat apapun hari ini akan mati. Ya, sebesar apapun rumah kita hari ini akan masuk ke ruangan sempit berukuran 1 kali 2 meter. Ya, jadi akan masuk kubur semua. Jadi tidak ada yang lebih abadi daripada kehidupan akhirat itu, ya, dari mulai alam kubur, padang mahsyar, ya, hari kebangkitan di padang mahsyar, ya, yaumil hisab, ya, mizan, telaga haud Rasulullah, ya, jembatan sirat, surga neraka, itulah yang abadi. Setelah masuk surga neraka, ya itulah yang abadi yang akan kita temui ke depannya. Ya, itulah kehidupan yang tidak akan ada kesudahannya. Itulah tempat yang kekal nanti. Ya, bayangkan ya ketika kita tidak memanfaatkan ya kehadiran kita di dunia ini, apalagi dengan sisa waktu yang tentunya sudah tidak banyak lagi. Banyak di antara kita sekarang mungkin sudah di atas usia 40 ya, bukan 20-an lagi atau bukan belasan lagi. Ya, sudah menjelang maghrib ini ya. Ya, kita sudah akan berakhir ya. Time is up gitu ya, sebentar lagi sudah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang kita miliki. Maka ya kalau kita masih tertipu juga dengan dunia, ya subhanallah. Ya, maka harusnya kita betul-betul ya sudah banyak melakukan persiapan-persiapan ya untuk hari setelah kematian itu ya, yaitu hari akhirat. Ya, inilah darul qarar ya, darul tempat
Akhirat adalah kampung kita yang kekal abadi. Ya. Nah, kemudian akhirat juga adalah dar al jaza, ya, tempat pembalasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 25, yauma izi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Ya, dan di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Quran surah An-Nur ayat 25. Ya, tidak ada satupun amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Maha Adil, dan perhitungan Allah itu sangatlah akurat, ya. Jadi hal-hal yang mungkin di dalam kehidupan kita dunia nggak akan nyangka bahwa itu akan dipermasalahkan, bahwa itu akan diukur, akan dinilai, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung, ya. Maka ketahuilah bahwa di akhirat nanti bahwa semua itu akan ada balasannya. Ya, orang-orang fasik yang selalu melakukan berbagai keburukan di atas muka bumi ini, barangkali mereka juga bisa membeli hukum, barangkali mereka bisa mengakali pengadilan, ya, barangkali mereka bisa mengakali jutaan manusia di atas muka bumi ini. Tetapi ketika mereka nanti di akhirat, jangan harap mereka bisa lepas dari jeratan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap mereka bisa lolos, ya, dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak akan ada orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang pendosa, ya, yang akan luput, ya, dari balasan-balasan di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu orang yang katakanlah hari ini, ya, bisa mengakali hukum, bisa membeli hukum, bisa merasa berkuasa, ya, di atas muka bumi ini, ya, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang sangat ketakutan nanti di akhirat, sangat rugi sekali mereka di akhirat. Kenapa? Karena akan ditampakkan, ya, semua dosa-dosa kita semua, ya, bukan hanya mereka, kita juga orang-orang mukmin, ya, juga akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa-dosa kita semua, ya. Tetapi orang-orang mukmin, ya, mereka, ya, terutama mungkin untuk dosa-dosa kecil mereka, ya, itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ketauhidan, dengan akidahnya yang kuat, ya, kemudian dengan amalan-amalannya yang juga banyak, dan mudah-mudahan dengan pertobatan-pertobatan yang dia lakukan di dalam kehidupannya, ya, dia bertobat dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya, meskipun diperlihatkan dosa-dosa kita di hadapan Allah, di hadapan kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi kita akan mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam meniti jembatan Sirat nantinya. Tetapi orang-orang yang tidak bertobat selama hidupnya, ya, mereka terus, ya, menjadi orang-orang zalim, menjadi orang-orang fasik yang selalu melakukan kerusakan di atas muka bumi, ya, maka mereka akan mendapatkan balasan yang berat, ya, di yaumil akhir nanti, ya. Jadi orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, ya, pasti mereka tidak akan memikirkan sama sekali apa dampaknya nanti di akhirat bagi mereka. Padahal itulah kehidupan mereka yang asli. Ya, bahkan orang-orang yang mempermainkan akhirat, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, ya, pada hari ini mereka berani menertawakan neraka, mereka berani menantang Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak takut dibakar di api neraka. Bahkan mereka bercanda gurau gitu bahwa nanti di neraka mereka akan berkumpul dengan orang-orang kafir, si fulan, si fulana, ya, si A, si B, si C. Nauzubillah min zalik. Ya, mereka nggak tahu seperti apa dahsyatnya neraka itu. Ya, berani mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Karena apa itu mereka begitu? Karena terlalu terpesona dengan dunia ini. Ya, terlalu larut di dalam kehidupan dunia ini. Ya, karena mereka begitu merasa di atas angin, di atas muka bumi ini, ya, merasa hidup di atas rata-rata manusia lainnya gitu. Jadi mereka merasa, ya, mereka akan baik-baik saja di dunia ini maupun di dalam kehidupan nanti. Ya, bahkan di antara mereka meremehkan, ya, tentang akhirat itu, ya, sampai dalam batas-batas yang sangat bagi kita orang-orang beriman sangat mengkhawatirkan. Ya, mereka tidak takut dengan api neraka yang panasnya, ya, luar biasa. Ya, tidak mungkin ada manusia yang bisa menahan panasnya api neraka jahanam itu. Ya, nah ini harus menjadi bahan renungan kita semua. Ya. Kemudian yang berikutnya,
karakteristik akhirat itu adalah darul muttaqin, ya, tempat terbaik bagi orang-orang bertakwa, Masya Allah. Jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa kampung atau tempat terbaik untuk kita pulang itu adalah kampung akhirat itu. Ya, apalagi ketika tentunya kita berharap bahwa kita akan mendapatkan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan kita semua ke jannahnya. Inilah cita-cita tertinggi bagi kita sebagai orang-orang bertakwa. Ya, dan kita harus merasa bahwa, ya, kampung yang aslinya kita ini bukan dunia ini. Dunia ini bagi orang-orang mukmin adalah penjara. Ya, penjara atas berbagai kebaikan, penjara atas berbagai hal-hal yang mungkin selama ini, ya, selalu menjadi aturan-aturan yang kita selalu pegang teguh di dalam mengikuti dinullah, mengikuti syariat Islam ini, gitu ya. Maka kita melihat bahwa kehidupan ini seperti penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya, ini nggak bebas, itu nggak bebas, ini halal, ini haram. Ya, kita hanya melakukan yang halal-halal saja. Ya, ya, itulah dunia itu bagi orang-orang mukmin. Ya, mereka membatasi dirinya untuk melakukan banyak hal karena mereka dibatasi oleh syariat. Tetapi nanti di akhirat itulah tempat kembali yang mereka cita-citakan. Ya, karena itulah tempat kembali terbaik di mana nanti Allah Subhanahu wa taala mencurahkan, ya, ridhonya kepada orang-orang beriman, ya, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa di antara kita ini yang sekarang mengatakan saya nggak betah di dunia, itu adalah hal yang wajar, ya, itu adalah hal yang benar, gitu ya. Karena apa? Karena memang dunia ini bukan tempat kita, ya. Jadi dunia ini bukan tempat kita. Kita kecewa, ya, dengan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang zolim kepada kita. Ya, kita mungkin kecewa dengan orang-orang yang berkuasa. Kita kecewa dengan orang-orang yang melakukan banyak kezoliman-kezoliman di dalam kehidupan kita. Tapi itulah dunia. Memang dunia bukan tempatnya orang-orang bertakwa, ya. Akhiratlah tempat bagi orang-orang bertakwa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 30, wa qila lil ladzina taqaw ma za anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wala darul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang bertakwa. Quran surah An-Nahl ayat 30. Memang, ya, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita dapat mewujudkan misalkan rumah tangga yang sakinah, ya, maka Allah hadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang sakinah ini, keluarga yang baik ini, maka insya Allah itu adalah salah satu DP, ya, uang muka dari Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah keindahan dunia bagi kalian orang-orang mukmin. Allah hadirkan kebahagiaan, Allah hadirkan rasa tenang, gitu ya, hidup bersama istri yang soleha dengan suami yang soleh, anak-anak yang soleh-soleh. Tapi itu belum ada apa-apanya dibanding nanti di akhirat, gitu ya. Jadi sangat-sangat luar biasa kebahagiaan orang-orang beriman itu nanti, orang-orang bertakwa itu di akhirat nanti, jauh-jauh lebih lagi daripada kebahagiaan di dunia ini, ya. Jadi siapa yang menjadikan kebahagiaan di dunia ini sebagai tujuan akhirnya, ya, maka dia adalah orang yang visinya kurang jauh ke depan. Ya, sebagai seorang mukmin kita harus berpikir jauh ke depan bahwa sakinah ini tidak hanya ingin kita raih hanya di dunia ini, tapi juga ingin kita raih nanti di akhirat, di jannahnya, ya. Jadi tidak hanya kumpul bersama keluarga kita di dunia, tetapi juga kumpul bersama keluarga kita di jannahnya kelak. Itu yang harus menjadi cita-cita kita semua, karena akhirat itu adalah tempat kembali kita yang sejati, ya. Baik, jadi kesimpulannya, akhirat tentu lebih baik daripada dunia, ya. Ya, seperti yang disebutkan, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, ya. Jadi tentu akhirat itu adalah hari yang jauh lebih indah, ya, dan lebih abadi,
ya, dan di hari itu ya Allah akan memutus kematian dari semua hambanya, ya, jadi tidak ada hambanya yang akan mati seperti halnya di dunia, ya, tadi ya ada padi yang mengering lalu mati, ya. Nah, di akhirat nanti kematian tidak ada, ya, kematian akan diputus, kematian tidak ada lagi. Jadi barang siapa yang masuk neraka, maka disiksa seperti apapun dia tidak akan mati, ya. Dia hancur lalu dia utuh lagi, lalu disiksa lagi, ya, hancur lagi, disiksa lagi, terus seperti itu. Ya, bagi yang di surga, di jannah Allah SWT, maka dia juga akan merasakan kesenangan itu selama-lamanya. Ya, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Masya Allah, ya. Bagaimana kesudahan kita ini semua sahabat sekalian, ya, menghadapi kehidupan kita di akhirat nanti, ya, itulah berarti yang menentukan kebahagiaan hakiki kita sebetulnya. Ya, apa gunanya kita hidup di dunia ini? Bahagia, senang gitu ya, berlimpah harta, benda dan sebagainya. Tetapi ternyata karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita tidak bertobat kepada Allah SWT, karena kita bermasalah dalam hal akidah tauhid, dan karena kita bermasalah dengan Allah SWT, ya, bahkan banyak bermasalah dengan manusia-manusia lainnya, ya, yang membuat ketika timbangan amal kita ditimbang, kita ternyata menjadi orang yang merugi dan akhirnya masuk, ya, ke neraka. Itu tentu adalah akhir kehidupan yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Tetapi orang-orang banyak sekali menjalani kehidupan dunia ini tertipu mentah-mentah oleh dunia, ya, mereka merasa bahwa mereka baik-baik saja, ya, mereka padahal telah melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa di hadapan Allah SWT, ya, bahkan dosa-dosa mereka itu banyak sekali yang akan mencelakai mereka, ya, di yaumil akhir kelak. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua sahabat sekalian dari hal-hal demikian. Ya, ada dua golongan manusia di akhirat sahabat sekalian. Yang pertama adalah tentu golongan yang celaka, ya, golongan yang rugi sekali. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Hud ayat 106, 107, fa'amal lazina saku fafinnar lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, ya, kiasan kekekalan, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki, ya. Jadi ini adalah ancaman dari Allah SWT, ya, bagaimana orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya, oleh Allah SWT, ya, dan mereka di sana akan mengeluarkan dan menarik nafas dengan cara merintih. Nauzubillah, ya. Ini adalah suatu kondisi yang tentu sangat tidak kita harapkan, ya, di dalam kehidupan kelak kita di akhirat, ya. Ini adalah golongan yang sangat merugi sekali, ya. Tidak ada bencana terbesar dalam kehidupan seorang manusia, ya, kecuali dia dimasukkan, dijebloskan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah golongan yang bahagia, ya, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan surga jannah dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Hud ayat 108, wa ammal lazina su'idu fafil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk atau an khaira majzuz. Adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Masya Allah. Ya, semoga sahabat sekalian kita termasuk orang yang akan dipilih oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti. Tentu itu semua sangat bergantung bagaimana ikhtiar kita, bagaimana mujahadah kita, ya, di dalam mencita-citakan kehidupan akhirat yang bahagia bagi kita semua. Ya, lalu bagaimana sikap yang benar dan selamat terhadap kehidupan dunia ini, sahabat sekalian? Ya, bagaimana supaya kita tidak rugi dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Ya, yang pertama, sahabat sekalian, ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW, hiduplah di dunia ini, ya, laksana musafir. Ya, kita tahu ya, orang safar, orang musafir. Jadi kita orang yang safar musafir itu, misalkan kita mampir ke sebuah kota, ini hanya mampir saja sebentar.
ya. Kita tidak menetap di situ, kita tidak akan hidup selamanya di situ, gitu ya. Jadi seperti orang yang dalam perjalanan saja, ya. Jadi kehidupan dunia ini kita cuma numpang lewat saja, ya. Bahwa tujuan akhirnya bukan ke situ, tapi adalah ke akhirat, yaitu ke surga atau jannah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, ya, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur karena kamu pasti akan mati, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari janganlah menunggu pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu, Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, kita hanya numpang lewat. Dan ketika kita mengelola waktu kita sesuai dengan materi yang sudah kita dapatkan minggu kemarin, yaitu tentang urgensi waktu, gitu ya, maka gunakanlah, gitu ya, waktu pagi harimu, jangan nunggu sore hari. Artinya apa yang bisa kita lakukan di pagi hari, zikirkah, sholat sunnahkah, sholat subuh berjamaah di masjidkah, menghafalkan Al-Qur'ankah, mendengarkan kajiankah, lakukan itu. Karena belum tentu waktu kita sampai sore masih ada. Ya, sahabat sekalian, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dan jika kamu di waktu malam, ya, jangan menunggu waktu pagi. Ya, habiskan waktu-waktu malam itu dengan hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu besok kita masih bertemu pagi. Ya, lakukan sholat malam, ya. Banyak mengkaji Islam di malam hari, banyak belajar, ya, banyak mendengar dan menyimak kajian seperti di malam hari ini diantaranya, ya, kemudian atau berdiskusi ataupun mengajari anak-anak kita agama, ya, atau mengaji dan sebagainya, ya, karena belum tentu kita masih bisa bertemu besok pagi, ya, belum tentu kita masih hidup besok pagi, ya. Jadi waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kita ulang, momen yang sudah kita lewati tidak mungkin bisa kita ulang, dan kita tidak mau momen-momen dalam kehidupan kita hanya dihabiskan untuk apa? Hanya dihabiskan untuk bersantai, ya, banyak hanya rebahan, bermalas-malasan, ya, tidak semangat ikut kajian, ya, banyak menunda-nunda amal soleh, ya, banyak melakukan justru keburukan-keburukan, ya, kongko-kongko, hangout nggak jelas, gitu ya, entah apa yang dilakukan di situ. Ya, jadi mari kita, ya, memperbanyak bekal-bekal kita di akhirat, ya, dan gunakan waktu sehatmu sebelum sakit, ya. Kalau sudah sakit nggak bisa jalan, udah nggak bisa ke masjid. Kalau sudah lumpuh, sudah tidak bisa mengaji, sudah tidak bisa. Kalau kena stroke, sudah tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Kalau sudah tidak bisa bergerak, maka akan dipapah oleh anak kita atau oleh pasangan hidup kita kemana-mana, ya. Mumpung masih kita sehat, ya, dan mumpung kita tidak dirawat, tidak berada di rumah sakit, ya, mumpung kita tidak mungkin seperti saudara-saudara kita yang, ya, saya punya sahabat yang sudah cuci darah terus, gitu ya, semoga Allah menyembuhkan beliau, gitu ya, itu adalah sebuah ujian yang sangat luar biasa, ya, yang membuat beliau sangat repot dan sangat sulit, gitu ya, untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keterbatasan, kecuali mungkin hanya beribadah di tempat tidurnya, ya, hanya bisa melakukan beraktivitas di rumah sakit, ya, dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang selanjutnya, gitu ya. Maka gunakanlah, ya, sahabat sekalian, apa yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, waktu, ya, untuk kita gunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita yang tersisa ini, yang tidak tahu berapa lama lagi, ya, tidak ada yang tahu, ya. Kemudian kejar akhiratmu dan jangan lupa duniamu. Jadi prinsip di dalam Islam adalah bukan mengejar dunia, jangan lupakan akhirat, bukan begitu. Tapi dibalik, ya, kejar akhiratmu, jadi jadikan itu menjadi target utama, tapi jangan lupakan duniamu, ya. Ya, jadi kerjakan apa yang menjadi target-target kita di akhirat, ya, tetapi hak-hak keluarga kita untuk dinafkahi, hak-hak kita untuk mendapatkan nafkah supaya kita bisa makan dan minum pada hari itu tetap dilakukan. Jangan lupa itu. Ya, jadi bukan justru malah mengejar dunia mati-matian, ya, kalau ada sisa waktu nanti saya kejar akhirat, bukan begitu. Ya, makanya ketika kita bekerja, ketika azan berkumandang kita berhenti dulu,
Ya, ketika sudah waktunya sholat kita berhenti dulu. Ya, ketika kita punya 24 jam waktu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sisihkan betul-betul ya, kapan kita berzikir, kapan kita membaca Al-Qur'an, kapan kita mengikuti kajian, itu adalah hal yang utama di dalam kehidupan kita. Ya, tapi jangan lupakan kerja, jangan lupa amanah tanggung jawab yang kita miliki. Ya, karena itu ya kita heran gitu ya kalau kita melihat ada kawan-kawan kita yang kerjanya itu kayak nggak ada batas waktunya. Ya, sudah maghrib masih terus, jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam, sampai jam 12 malam kerja terus, cari uang terus. Ya, pagi udah jam 5, jam 6 udah berangkat lagi. Ya, terus pulang lagi jam 10 malam, jam 11 malam, terus begitu. Ya, tiba-tiba waktu habis, time is up. Ya, tiba-tiba dia sudah kehilangan ya kehidupan ini, kesempatan untuk beramal. Ini tentu akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasadata fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kejar betul ya kebahagiaan kita di akhirat nanti. Ya, kejar betul bekal-bekal kita. Ya, dan jangan lupa tanggung jawab kita di dunia ini. Ya, seperti itu ya. Jadi ya itu yang menjadi prinsip Islam di dalam kehidupan kita, bukan sebaliknya. Ya, bukan mengatakan nanti saja kalau saya sudah pensiun baru saya merapat ke masjid, nanti saja kalau sudah pensiun baru saya belajar mengaji, nanti saja kalau sudah pensiun baru saya totalitas dalam agama ini. Ya, masalahnya umur kita nyampe nggak di pensiun nanti, nah gitu. Ya, nyampe nggak usia pensiun itu ya. Dan kalau kita cek orang-orang di masjid yang hari ini berada di masjid misalkan ya, bapak-bapak itu, apakah mereka adalah orang-orang yang baru ke masjid setelah pensiun atau dari sejak mudanya mereka ke masjid? Kalau kita cek satu persatu, sebagian besar ahli masjid itu adalah orang-orang yang memang sejak mudanya mereka memang sudah membangun kebiasaan ke masjid itu. Ya, jadi tidak bisa ya tiba-tiba kita pensiun, tiba-tiba jadi ahli masjid juga tidak bisa. Ya, jadi tidak semudah itu, gitu ya. Dan kita hanya bisa berencana, pada akhirnya Allah juga yang menentukan. Bagaimana kalau rencana Allah? Ya, itu tidak sama dengan rencana kita. Allah memanggil kita jauh sebelum kita pensiun. Ya, apa yang akan terjadi? Kita akan merasakan suatu kerugian yang luar biasa. Hampir sebagian besar orang yang sekarat di hari akhirnya, ya, mereka menyesal. Ya, tidak ada orang-orang yang sekarat di tempat tidurnya mengatakan, aku ingin sembuh, aku ingin bekerja lagi lebih banyak. Enggak. Ya, sebagian besar orang yang sekarat akan mengatakan, sungguh aku telah menyesal karena tidak menggunakan waktuku untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar mengaji, untuk mempelajari agama secara lebih mendalam, untuk banyak-banyak membangun silaturahim dengan saudara-saudaraku sesama kaum muslimin dan sebagainya. Ya, itu yang banyak disesali. Kenapa aku tidak banyak bersedekah di jalan Allah gitu ya, dan banyak menghabiskan harta-harta yang kumiliki hanya untuk kesenangan duniawi. Itu yang disesalkan oleh banyak orang yang sekarat di tempat tidurnya. Ya, bukan ingin bekerja lagi, ya, bukan ingin mengejar dunia lagi, bukan. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini, ya, sahabat sekalian. Dan yang ketiga adalah zuhudlah terhadap dunia. Ya, zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat terhadap kehidupan akhirat. Mari kita cek, ya, apa saja kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, setiap bulannya, setiap tahunnya. Ada nggak kegiatan-kegiatan ini yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita? Ya, maka yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat harus kita eliminasi, harus kita reduksi, bahkan kita hilangkan sama sekali. Ya, jadi waktu kita sangat terbatas, waktu kita tidak banyak, maka manfaatkanlah waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan untuk hal-hal yang hanya bermanfaat untuk akhirat kita. Sudahlah gitu ya, cukup gitu ya, hura-huranya, senang-senangnya, ya, kemudian masih menginginkan ini dan itu dalam kehidupan dunia ini. Itu nggak akan pernah memuaskan kita. Semakin
seperti halnya air laut, semakin banyak kita meminum air laut, bukannya semakin hilang hausnya, ya semakin haus karena itu air garam ya, air yang justru tidak bisa menyembuhkan atau menghentikan dahaga kita. Seperti itulah orang yang bernafsu terhadap dunia ini, ya, ingin ini, ingin itu, ya, ingin liburan ke sini, ingin mengunjungi tempat ini dan itu dan sebagainya, itu tidak akan ada habisnya dalam kehidupan kita, ya. Keinginan-keinginan kita itu tidak akan ada akhirnya gitu ya. Maka mulailah untuk memiliki keinginan-keinginan yang jauh lebih menjadi bekal kita di akhirat. Misalkan, aduh bisa nggak ya di sisa usia ini aku menambah hafalan, misalkan bisa nggak di sisa usia ini aku mempelajari hal-hal yang belum aku kuasai mengenai agama ini, bisa nggak di usia ini aku bisa melaksanakan umroh, misalkan haji, misalkan, Masya Allah, ya, miliki cita-cita seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat terbaik dari waktu-waktu yang masih kita miliki. Ya, cara untuk ini semua tidak ada lain adalah dengan zuhud. Ya. Nah, setelah mengetahui pandangan Islam tentang kehidupan dunia ini, hakikat kehidupan ini seperti apa, lalu seperti apa kita harus mempersiapkan akhirat ini, ya maka sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan dunia ini hanyalah sarana atau wasilah ya dalam kehidupan kita untuk meraih jannah yang menjadi tujuan utama kita dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang lebih berorientasi akhirat dan siapkan diri kita untuk menghadap Allah kapanpun, ya, siapkan diri untuk kapanpun siap untuk bertemu dengan malaikat maut dan dicabutlah nyawa kita pada hari itu. Siaplah untuk menghadapi kematian, ya, banyaklah mengingat kematian sebagai pemutus kenikmatan dalam kehidupan ini. Orang yang tidak pernah mengingat mati, tidak pernah zikrul maut adalah orang-orang yang selalu lalai ya di dalam kehidupan ini, seolah-olah umurnya masih panjang, seolah-olah kehidupannya masih panjang. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Semoga sahabat sekalian, kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan dalam kehidupan ini untuk melakukan yang terbaik ya di dalam kehidupan ini, melakukan amalan-amalan terbaik. Mudah-mudahan itu semua menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.